Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Pantas saja disebut tangan pelindung bangsa. Ini memang legiun insinyur jiwa yang sangat kuat. Huo Yuhao diam-diam membandingkan legiun insinyur jiwa tiran jahat dengan legiun insinyur jiwa Phoenix. Ia langsung merasa bahwa legiun insinyur jiwa Phoenix ini bahkan lebih kuat daripada legiun insinyur jiwa tiran jahat. Mungkin perbedaan kekuatan tempur mereka secara keseluruhan tidak terlalu kentara. Namun, legiun insinyur jiwa Phoenix lebih baik dalam hal detail. Saat ia berpikir, Huo Yuhao langsung terbang ke angkasa. Sekalipun ketahuan, ia tak bisa melakukan perjalanan ini dengan sia-sia. Detektor osilasi di bawah memindai semua tempat, termasuk langit. Huo Yuhao berkelok-kelok dan berputar di langit dengan bantuan deteksi spiritualnya, menghindari deteksi musuhnya. Motifnya sederhana. Setidaknya ia harus menghancurkan kumpulan alat jiwa pengintai udara di udara dan menyebabkan kerusakan pada kekaisaran matahari bulan. Lebih jauh lagi, itu akan membuatnya lebih mudah di masa depan jika ia ingin memata-matai legiun insinyur jiwa ini. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah sebelum ia sempat terbang ke ketinggian alat jiwa pengintai udara. Saat ia mengarahkan deteksi spiritualnya ke atas untuk mencari tahu lokasi pasti alat jiwa pengintai udara tersebut, alat-alat itu dengan cepat bergeser dan membentuk formasi yang sangat aneh. Kotoran. Sebelum sempat terkejut, Huo Yuhao bereaksi tanpa ragu. Ia terus terbang ke atas, tetapi selain itu, ia juga melesat ke arah diagonal dengan kecepatan penuh. Sungguh, saat dia bergerak, sebuah jaring raksasa tak kasat mata jatuh dari langit. Jaring raksasa ini terbuat dari ratusan alat jiwa pengintai udara. Mereka melepaskan gelombang kekuatan jiwa dari detektor osilasi. Kekuatan jiwa yang dilepaskan tidak kuat, tetapi datang dalam bentuk garis-garis dan sangat padat. Ketika jaring jatuh dari langit, hampir seluruh langit di atas pangkalan militer tertutupi. Alasan mengapa Huo Yuhao merasa ada yang tidak beres sebelumnya adalah karena alat jiwa pengintaian udara telah jatuh dari ketinggian 1000 meter ke 500 meter. Pasti ada sesuatu yang terjadi jika mereka semua jatuh bersamaan. Dia langsung bereaksi, dan dia benar. Semua alat jiwa pengintai udara ini memiliki kemampuan deteksi osilasi. Dan mereka bergerak seperti jaring raksasa. Sekuat apapun Huo Yuhao, dia tidak mungkin bisa menghindari semuanya. Gelombang itu tidak membahayakannya. Tetapi Huo Yuhao segera merasakan kulitnya mati rasa. Tak diragukan lagi, ia telah dikunci. Garis-garis cahaya merah menyala bersinar di bawahnya. Setelah itu, lebih dari 50 sinar merah menyala membubung ke langit dan melesat lurus ke arahnya. Cahaya merah menyala ini menyelimuti ratusan meter persegi di sekelilingnya. Dengan dirinya sebagai pusatnya, ia tak mungkin bisa menghindarinya. Ini adalah sinar panas bersuhu tinggi, setidaknya alat jiwa kelas 5. Sinar seperti itu tidak akan membahayakan Huo Yuhao. Tetapi jelas merupakan serangan tercepat yang bisa dilepaskan legiun insinyur jiwa Phoenix dalam jangka pendek. Tujuan mereka juga sangat sederhana. Mereka ingin menghentikan Huo Yuhao sebelum melancarkan serangan lain. Saat sinar-sinar panas ini melesat ke arahnya, lebih dari 10 sosok telah bangkit dari pangkalan untuk menyerang. Dari aura mereka, terlihat jelas bahwa mereka setidaknya adalah insinyur jiwa kelas 7. Salah satu dari mereka bahkan adalah insinyur jiwa kelas 9. Mereka semua terbang menuju Huo Yuhao secepat mungkin. Sialan, mereka terlalu kejam. Huo Yuhao sedikit tertekan saat ini. Namun,
Potensi terbesarnya selalu muncul setiap kali ia menghadapi bahaya. Lapisan cahaya giok es memancar dari tubuhnya. 7 cincin jiwanya bersinar terang. Jika para insinyur jiwa dari Kekaisaran Matahari Bulan dapat melihat ketujuh cincin jiwa ini dengan jelas, mereka pasti akan takjub. Ada 1 cincin merah dan 4 cincin oranye emas, diikuti oleh 2 cincin jiwa merah. Inilah 7 cincin jiwa yang dimiliki Huo Yuhao saat ini. Dia mengendalikan tarian salju es tertingginya dan melepaskannya di wilayah kecil. Semua sinar panas itu lenyap saat memasuki wilayah ini. Sinar cahaya merah panas itu hanya menambah kabut tebal di langit, dan sama sekali tidak menghentikan Huo Yuhao. Huo Yuhao berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan terbang ke bawah secara diagonal. Saat ini, ia sudah dikunci oleh detektor osilasi. Prioritas utamanya adalah menerobos keluar dari wilayah yang dicakup oleh detektor osilasi tersebut. Kalau tidak, meskipun ia punya sayap, ia tak akan bisa terbang lepas dari genggaman para insinyur jiwa tingkat atas musuh. Saat ia melepaskan kekuatan jiwanya sepenuhnya, mata takdirnya terbuka. Inti jiwanya berputar cepat, dan kekuatan spiritual yang luar biasa melesat keluar dari kepalanya. Kekuatan spiritualnya sangat kuat. Setelah muncul, ia langsung berubah menjadi badai spiritual di langit. Ledakan rohani, ledakan spiritual Huo Yuhao pada dasarnya menyelimuti seluruh area berdiameter 500 meter. Ledakan itu tidak ditujukan pada master jiwa manapun, melainkan pada detektor osilasi di udara. Kekuatan spiritual juga dapat menghasilkan undulasi. Di bawah pengaruh ledakan spiritualnya, semua osilasi di wilayah ini langsung menjadi kacau. Huo Yuhao tahu bahwa ia tidak bisa langsung keluar dari cengkeraman jaring raksasa itu. Alat-alat jiwa pengintai udara itu mengejarnya berdasarkan arah pelariannya. Dengan para insinyur jiwa di bawahnya yang menghalanginya, bagaimana mungkin ia bisa lolos dengan sukses? Itulah sebabnya ia harus mengacaukan informasi musuh tentang posisinya yang sebenarnya. Setidaknya dia sekarang memiliki ruang bebas untuk bergerak di wilayah ini. Benar saja, saat ia melepaskan ledakan spiritualnya, putaran kedua serangan yang seharusnya datang dari tanah telah dibungkam. Area berdiameter 500 meter itu cukup luas. Huo Yuhao perlu memanfaatkan waktu terbatas yang dimilikinya. Tubuhnya masih miring ke bawah seperti sebelumnya. Ia sudah cepat-cepat memasang alat jiwa terbang di punggungnya. Setelah menstabilkan dirinya di udara, ia langsung melesat seperti peluru dan melesat ke atas. Turun, dasarnya tertutup rapat, ada pasukan elit insinyur jiwa di tanah. Dan bahkan ada alat jiwa pengintai udara yang membentuk jaring raksasa di langit. Huo Yuhao benar-benar terjebak. Satu-satunya jalan keluar adalah ke atas. Hanya dengan melepaskan diri dari jaring itulah ia memiliki kesempatan untuk lolos. Terlebih lagi, serangan yang datang dari bawah juga akan melemah seiring pergerakannya yang semakin jauh di udara. Huo Yuhao sendiri adalah seorang insinyur jiwa kelas 7, dan masih memiliki pemahaman yang mendalam tentang alat jiwa. Satu-satunya jalan keluar ada di atas. Alat jiwa pengintai udara berada di ketinggian sekitar 500 meter. Di bawah pengaruh ledakan spiritualnya, Huo Yuhao tidak dapat mendeteksi apapun di wilayahnya. Namun, ia melepaskan gangguan spiritualnya saat melesat ke atas. Meskipun gangguan spiritualnya tidak seefektif ledakan spiritualnya, ia masih menimbulkan beberapa efek kebingungan di bawah pengaruh ledakan spiritual sebelumnya. Setelah terbang beberapa ratus meter ke langit, ia akhirnya ditemukan kembali. Namun, posisi persisnya tidak terungkap, meskipun mereka dapat memperkirakan secara kasar di mana ia berada,
berkat gangguan spiritualnya. Saat ini, ia sangat tenang. Ia telah menghadapi situasi yang lebih berbahaya di banyak kesempatan lain. Ia tahu bahwa ia perlu tetap tenang dalam situasi seperti ini. Hanya dengan tetap tenang, ia dapat meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup. Dia terus mengerahkan seluruh kekuatannya dan bahkan tidak melihat para insinyur jiwa yang mengejarnya. Serangan alat jiwa biasa tidak bisa melukainya sama sekali. Jika alat jiwa tingkat lanjut tidak bisa menguncinya, kekuatannya juga terbatas. Lagi pula, hanya ada sedikit alat jiwa seperti Dewa Kematian yang bisa melancarkan serangan area dengan kekuatan penghancur yang begitu dahsyat dan mengerikan. Kekaisaran Matahari Bulan telah mengetahui niatnya. Peralatan jiwa pengintai udara di langit mulai terbang semakin tinggi. Huo Yuhao tidak akan memberi mereka kesempatan seperti itu. Saat ini, ia hanya berjarak beberapa ratus meter dari alat jiwa pengintai udara ini. Saat ia terbang, ia sudah mengenakan alat jiwa jenis lain di punggungnya. Cahaya mulai bersinar terang, dan Huo Yuhao melesat di tengah gelombang kekuatan jiwa yang kuat. Selama proses akselerasi ini, ia meringkuk hingga menyerupai peluru meriam. Tidak jauh darinya, para insinyur jiwa terkejut saat mereka mengejarnya. Apakah itu Soul Thruster? Namun, Soul Thruster yang digunakan orang ini agak terlalu kuat. Bisakah tubuhnya menahan kekuatan sekuat itu? Mereka tidak tahu bahwa Huo Yuhao telah melepaskan armor permaisuri esnya untuk melindungi dirinya saat ia mengaktifkan pendorong jiwanya. Selain itu, ia juga sangat kuat. Sebanding dengan title Dou Luo, meskipun masih sedikit berlebihan, kekuatannya tidak sekuat yang diprediksi oleh para insinyur jiwa. Huo Yuhao segera menutup celah itu. Matanya berkilat dingin, dan ia menghentakkan kaki kanannya. Setelah itu, rumput es misterius Adas Bintang muncul di belakangnya. Lingkaran cahaya biru es menyebar darinya ke seluruh tubuh Huo Yuhao. Setelah itu, sesuatu yang mengejutkan muncul. Suhu di langit yang tinggi secara alami lebih rendah daripada di darat. Ketika halo itu menyebar, semua uap air dan elemen es mulai berkumpul ke arah Huo Yuhao dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Ini adalah salah satu dari dua keterampilan jiwa yang diberikan rumput es misterius Adas Bintang kepada Huo Yuhao melalui tulang kaki kanannya, pembekuan es Adas Bintang. Keterampilan ini khusus digunakan untuk membentuk elemen es. Meskipun hanya keterampilan jiwa tambahan, perlu dicatat bahwa rumput es misterius Adas Bintang adalah binatang jiwa berusia 100.000 tahun. Ini berarti tulang jiwa yang diberikannya kepada Huo Yuhao juga merupakan tulang jiwa berusia 100.000 tahun. Seiring terbentuknya elemen es di udara, alat jiwa pengintai udara yang dengan cepat naik ke udara terpengaruh oleh suhu dan elemen es. Mereka naik semakin lambat seiring suhu udara turun drastis. Kaki kanan Huo Yuhao memancarkan cahaya biru es yang menyilaukan. Proyeksi rumput es misterius Adas Bintang juga membesar secara signifikan di belakang Huo Yuhao. Setelah itu, ia berubah menjadi proyeksi cahaya biru es yang tak terhitung jumlahnya, tersebar di mana-mana, lalu menghilang. Di udara, paku-paku es sepanjang beberapa meter mulai muncul entah dari mana. Dari kejauhan, paku-paku itu tampak sangat menakjubkan. Rasanya seperti bunga es raksasa yang baru saja terbentuk. Bunga es ini menyelimuti area dengan diameter hampir 1000 meter. Karena area yang dicakupnya begitu luas, para insinyur jiwa yang mengejar Huo Yuhao tanpa sadar melambat, dan ekspresi mereka semua berubah. Ketika para master jiwa mengolah dan menambahkan cincin jiwa, mereka biasanya akan menambahkan keterampilan jiwa tipe domain. Dalam kondisi khusus tertentu, keterampilan jiwa tipe domain bisa sangat berguna.
Namun, keterampilan jiwa tipe domain ini adalah sesuatu yang baru pertama kali dilihat oleh para insinyur jiwa dari kekaisaran matahari bulan dalam hidup mereka. Betapa konyolnya jika itu mencakup 1000 meter? Itu 1 kilometer penuh. Paku-paku es memenuhi wilayah itu sepenuhnya. Serangan tipe domain seperti itu sungguh tak terbayangkan. Bahkan bisa menyaingi beberapa alat jiwa yang mematikan. Huo Yuhao menghilang saat bunga es mekar di langit. Namun, alat jiwa pengintai udara itu menghadapi nasib yang berbeda. Paku-paku es tebal itu dengan kejam menembus lapisan luar logam alat-alat jiwa itu. Dentuman yang menusuk dan suara garukan bergema di udara. Meskipun tidak semua alat jiwa pengintai udara telah ditelan, sebagian besar dari mereka berkumpul di sini, karena mereka mencoba menangkap Huo Yuhao. Lebih dari 60% alat jiwa pengintai udara hancur begitu saja. Blokade sebelumnya tentu saja tidak ada lagi. Bagaimana mungkin Huo Yuhao melewatkan kesempatan fantastis seperti itu? Ia segera mengubah arah dan terbang diagonal ke ketinggian yang lebih tinggi. Star Anise, aku tidak menyangka ini. Tulang jiwa yang kau berikan padaku ini ternyata sangat kuat. Huo Yuhao memujinya sambil naik ke atas. Serangan sebelumnya telah menguras lebih dari 30% kekuatan jiwanya. Namun, Huo Yuhao sangat menyadari bahwa ia tidak mungkin menimbulkan kerusakan sebesar itu jika ia hanya menggunakan 30% kekuatan jiwanya untuk menyerang. Serangan sebelumnya sepenuhnya bergantung pada bantuan rumput es misterius Adas Bintang. Adas Bintang memberi Huo Yuhao 2 cincin jiwa dan 1 tulang jiwa. Awalnya, Huo Yuhao tidak terlalu berharap. Pada suatu saat, ia bahkan lupa 2 kemampuan jiwa yang menyertai tulang kaki kanannya. Lagi pula, ia sudah memiliki cacing es mimpi langit, permaisuri es, dan permaisuri salju. Masing-masing dari mereka jauh lebih kuat daripada rumput es. Namun, Huo Yuhao perlahan-lahan mulai memahami arti sebenarnya dari asal-usul es setelah bimbingan permaisuri salju. Terkadang, kekuatan bukanlah segalanya. Hal terbaik adalah sesuatu yang paling cocok untuk seseorang pada saat dibutuhkan. Serangan sebelumnya sebenarnya adalah efek gabungan dari 3 keterampilan jiwa. Di antara 2 cincin jiwa yang diberikan rumput es kepada Huo Yuhao, cincin jiwa ke-6 membawa keterampilan jiwa yang disebut peningkatan es tertinggi. Hal ini membantu Huo Yuhao meningkatkan kekuatan es tertingginya secara signifikan. Cincin jiwa 100.000 tahun umumnya memiliki 2 keterampilan jiwa. Tetapi rumput es adalah makhluk jiwa berjenis tumbuhan. Keterampilan jiwa bawaannya lebih sedikit dibandingkan kebanyakan makhluk jiwa berjenis hewan biasa. Dan terdapat juga 2 keterampilan jiwa di tulang kaki kanannya. Ia tidak memiliki keterampilan jiwa tambahan untuk diwariskan kepada Huo Yuhao. 2 kemampuan jiwa lain yang aktif sebelumnya berasal dari tulang kaki kanan. Salah satunya disebut Star Anise Ice Coagulation. Kemampuan jiwa ini sangat efektif jika dipadukan dengan Ultimate Ice Enhancement. Hal ini juga menjadi alasan penting mengapa serangan Huo Yuhao selanjutnya mampu mencakup area yang begitu luas. Adapun paku-paku es yang muncul, berasal dari kemampuan jiwa lain di tulang kaki kanan, yaitu Star Anise Omnitras. 1 serangan sudah cukup. Lebih dari 60% alat jiwa pengintai udara milik Legiun Insinyur Jiwa Phoenix telah hancur. Huo Yuhao merasa lega. Raut wajahnya yang muram saat dikejar sebelumnya telah lenyap sepenuhnya. Tanpa detektor osilasi yang menguncinya dan dengan perlindungan imitasinya, mendeteksinya akan sangat sulit. Para insinyur jiwa di bawah mencoba menggunakan 2 putaran serangan tipe domain. Tetapi sia-sia. Akhirnya, mereka terpaksa mundur kembali ke markas mereka.
Huo Yuhao sangat senang dengan reaksinya terhadap situasi ini. Sambil terbang menuju kota naga, ia diam-diam berpikir. Seandainya pertarungan sebelumnya terjadi di darat, atau jika orang-orang yang mengejarku sedikit lebih dekat, aku bisa saja langsung menggunakan teknik ledakan esku setelah Omnitras Adas bintangku. Mereka pasti sudah hancur berkeping-keping. Bagaimana kalau aku menggunakan kombinasi ini di pangkalan militer Kekaisaran Matahari Bulan? Seharusnya aku bisa memberikan kerusakan yang cukup besar pada mereka. Selama ini, Huo Yuhao belum pernah menggunakan serangan langsung bertipe domain. Setelah mencobanya kali ini, ia mendapatkan hasil yang tak terduga. Huo Yuhao melarikan diri dengan gembira. Tetapi atmosfer di Phoenix Soul Engineer Legion terasa sangat tertekan. Ia tak menyangka tenda Komandan Merah Tua yang coba ia masuki secara diam-diam tadi ternyata berisi permaisuri Kekaisaran Matahari Bulan. Ia adalah mantan teman sekelas sekaligus sahabatnya yang pernah dibimbing Xuan Ziwen dalam hal produksi alat jiwa, Juzi. Juzi tampak sangat muram saat dia duduk di kursi utama di tenda komandan. Mengenakan baju zirah merah menyala. Sejak datang ke Kekaisaran Jiwa Surgawi, ia belum pernah mengalami kekalahan sebesar ini. Ketika mendengar lebih dari 60% alat jiwa pengintai udara telah hancur, ia berdiri dengan marah dan memecahkan gelas kaca yang biasanya sangat ia sukai. Ada banyak insinyur jiwa senior dari Legiun yang berdiri di bawahnya. Namun, mereka semua kini sangat ketakutan. Mereka menundukkan kepala dan tak berani bersuara sama sekali. Juzi mencoba menahan amarah di hatinya dan bertanya, "Bisakah seseorang memberitahuku apa yang sedang terjadi?" Seorang wanita yang mengenakan baju zirah merah yang sama dan tampaknya berusia sekitar 40 tahun melangkah maju dan berkata, "Komandan, sepertinya hanya ada satu musuh. Namun, musuh ini sangat kuat. Lebih spesifik," kata Juzi dingin. "Ya, musuh ini seharusnya ada di sini untuk melakukan pengintaian. Dia berhasil menyembunyikan diri menggunakan kemampuannya sendiri atau melalui alat jiwa. Setelah memasuki markas kami, dia tampaknya berniat melakukan pengintaian di tenda ini. Setelah itu, dia menyerang salah satu insinyur jiwa kami, memicu alat jiwa kami yang terhubung. Kami langsung mengepung dan menyerangnya. Namun, dia sangat licik, dan kemampuannya juga sangat kuat. Dia berhasil melepaskan diri dari kepungan awal kami dan mencoba melarikan diri dengan terbang lebih tinggi. Untuk menentukan posisinya dengan lebih akurat, kami menurunkan barisan alat jiwa pengintai udara kami dan mencoba menggunakan jaring deteksi osilasi untuk menemukan posisinya yang tepat. Tak lama kemudian, kami menemukan lokasinya. Ia terdiam sejenak sebelum berkata dengan agak susah payah, "Kami hampir berhasil." Namun, tiba-tiba ia melepaskan semacam kemampuan jiwa yang mencegah kami mengunci posisinya. Setelah itu, ia melesat ke langit dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Saat kami mengejarnya, ia mencapai ketinggian yang sama dengan alat jiwa pengintai udara kami. Setelah itu, ia melepaskan kemampuan jiwa berjenis es yang mencakup wilayah berdiameter 1000 meter. Seluruh langit dipenuhi paku-paku es, menghancurkan banyak alat jiwa pengintai udara kami. Tanpa jaring, ia kembali bersembunyi. Kami mencoba menggunakan serangan berjenis domain padanya, tetapi sia-sia. Ia berhasil melarikan diri. Juzi tampak sangat serius setelah mendengar laporan ini. Ia mengerutkan kening dan mondar-mandir di dalam tenda. Penyembunyian lagi, di pegunungan Mingdou. Itu juga karena seseorang yang berhasil melakukan pengawasan dan menggunakan metode yang tidak diketahui untuk memindahkan begitu banyak title Douluo sehingga pertahanan kami kewalahan. Akhirnya, kami terjebak di pihak yang kalah.
Jangan bilang itu orang yang sama. Atau apakah Star Luo dan Heavenly Soul Empire telah menemukan metode untuk menciptakan alat jiwa yang dapat membantu penyembunyian? Saat dia selesai berbicara, Juzi berhenti sejenak sebelum memperlihatkan ekspresi termenung di wajahnya. Kegagalan pertahanan pegunungan Mingdou sebenarnya berdampak besar pada situasi keseluruhan Kekaisaran Matahari Bulan dalam perang ini. Mengingat status tinggi Dewa Kematian, Douro Ye Shisui, tidak ada yang berani mempertanyakannya sama sekali.